Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala أبر في قول لا منه ولا النعم. يا ربي بالمصطفى balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tanzilul barakah wal karamah wa bi rahmatihi taghfirudz dzunub wal khati'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rasyid Ramli, Kiai Haji Farah Furqan, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrabin Yusuf, matta'anallahu fi tuli hayatihim. Kita doakan beliau-beliau semua sehat afiat, panjang umur dan manfaat ilmunya buat kita semua, amin. Pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin dan Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Al-Muhaimin Bapak Ustaz Haris beserta jajaran pengurusnya, dan seluruh para jamaah bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita. Kembali kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita ilmu manfaah. Haji kita mudah-mudahan menjadi sababiyah wasilah diampuninya semua dosa dan kesalahan kita, dan dipastikannya kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa salafus salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitil kiram. Nakhussu khasatan li hadrati muallifil kitab Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani, Sayyidi Syekh Nawab bin Umar al-Jawi al-Bandani, wa usulihim wa furu'ihim wa dawal huquqi alaihim ajma'in. أن الله يعيد رجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا وآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي
ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Sampai halaman berapa? 74 bawah ya. Nerusin yang lalu. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa kullu qarinin bil qarini yaqtadi. Dua minggu yang lalu kita membahas tentang wajib harus memperhatikan tentang pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang merusak dalam agama. Jangan bergaul kepada orang-orang yang menzahirkan kemaksiatannya. Sebab itu semua dapat berdampak buruk kepada sifat dan karakter kita sendiri. Dikatakan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang bergaul dengan orang lain itu seperti sesuatu yang akan menempel kepada dirinya karakter orang yang dipergaulinya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang buruk, bahkan Ibnul Aimmat berkata la yanbaghi lil insanil julusi ila fasikin li'annahu in salima min musyarakatihi fil ithmi lam yaslam minat akhalluqi bi ba'di akhlaqihi. Seandainya kita selamat, tidak ikut-ikutan dalam perbuatan maksiatnya, tetapi kita nggak bakal selamat dengan pengaruh akhlak buruknya. Fa inna taba'a yusraqu indal ijtima'. Karena sesungguhnya tabiat, akhlak, ya, kepribadian seseorang itu dapat dicuri atau terlebur ketika bersatu dalam satu perkumpulan. Min haitsu la yash'urul insan, di mana banyak orang yang tidak menyadarinya. Akhlaknya itu berlebur dengan akhlak kita dalam satu perkumpulan dan kita nggak sadar. Itu dampak buruk dari sebuah pergaulan yang buruk. Sebaliknya, ketika pergaulan-pergaulan yang baik seperti majelis-majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang saleh, secara nggak sadar pun kita melebur dengan akhlak-akhlak baik mereka. Ya, minimal cara berpakaian kita ikut-ikutan, betul nggak? Cara duduknya, cara bicaranya, cara apapun yang kita lihat dalam karakteristik orang-orang soleh, secara nggak langsung kita bakal niru. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang maksiat, orang-orang fasik, begitu pula seperti itu. Nah, bahkan lebih cepat karakternya orang fasik itu melebur kepada orang-orang yang ikut atau dekat dengan dirinya. Seperti orang sehat kumpul dengan orang sakit. Bukan yang sakit jadi sehat, justru yang sehat, yang tadinya bapak ngomongnya lembut, kumpul sehari dua hari sama orang yang ngomongnya kasar, kira-kira yang lembut jadi kasar apa yang kasar jadi lembut tuh? Yang tadinya bapak kalau sholat 5 waktu di awal waktu, kumpul sama orang yang ngakir-ngakirin waktu, lagi ibu-ibu lagi tawaf di Tanah Abang, biasanya sholatnya azan langsung sholat. Yang kata temennya ntar dulu di lantai bawah belum dapat kita, ntar aja lah. Akhirnya ngikut deh tuh, iya deh. Sekali dua kali akhir-akhir terbiasa. Mending masih sholat, kadang-kadang udah mau habis waktunya, udah takutnya kebagian, tasnya di sono lagi diskon, akhirnya nggak sholat. Jadi perubahan itu sangat cepat sekali dengan pergaulan. Secara tidak sadar, itu ulama sudah sepakat tuh. Min haitsu la yash'urul insan, di mana banyak orang yang tidak menyadarinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 84. Setiap orang itu akan berbuat sesuatu menuruti bakat, kemampuan dan pergaulannya. Ya. Maka hati-hati dalam bergaul. Penyair yang sangat masyhur dalam kitab-kitab klasik itu selalu mengutip, dalam kitab ini juga ada nih, anil mar'i la tas'al wasal an qarinih.
Janganlah kalian bertanya tentang seseorang, tetapi tanyalah tentang temannya. Kalau kita mau tahu seseorang itu siapa, nggak usah tanya orangnya. Tersinggung nanti orangnya. Lihat aja temannya siapa ya? Itu kata penyair-penyair Arab tuh. Fakullu qarinin bil qarini yaktadi. Karena sesungguhnya setiap teman itu memberikan pertanda bagi temannya yang lain. Siapa sih orang itu? Lihat aja temannya. Teman duduknya siapa? Teman ngobrolnya siapa? Teman akrabnya siapa? Kalau orang alim, insya Allah ya minimal dia orang baik. Minimal dia kecepretan kesalehannya. Kalau temennya orang-orang saleh, ya minimal kalau orang ngumpulnya sama tukang minyak wangi, walaupun kagak beli minyak wangi, kebauan wangi. Siapa sih Jahit itu? Biasanya sih kumpulnya sama Mang Saleh. Udah namanya Mang Soleh lagi. Akhirnya orang berpikir dia orang padahal cuma kumpul sama Mang Soleh. Pas kita tanya, siapa itu Mang Jahit? Mang Jahit kumpulnya sama Mang Bakar. Mang Bakar itu siapa? Ya, tukang bobok, tukang rampok, tukang bukain androk. Ya udah, pasti orang mikirnya dia juga nggak jauh beda sama temennya. Memang begitulah manusia tuh dinilai dari bagaimana dia berteman, berkawan, bergaul. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya pergaulan dengan orang soleh itu termasuk obatnya hati. Wa mujalasatus salihinal fudhala. Kumpul dengan orang-orang saleh, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dapat mengobati hati kita. Sebaliknya, kumpul bersama orang-orang fasik justru malah membuat keras dan gelapnya hati kita, bahkan karakter kefasikannya melebur secara tidak kita sadari. Inilah bahayanya berkumpul bergaul dengan orang-orang fasik. Awas, bukan berarti kita merasa lebih baik. Sekali lagi, bukan berarti kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Bukan berarti kita merasa lebih hebat dari orang tersebut. Bukan berarti kita merasa lebih soleh dari orang tersebut. Bukan berarti kita menganggap orang tersebut hina. Bukan. Tetapi dalam rangka menjaga akhlak kita sendiri dan agama kita sendiri. Begitu. Jadi niatnya bukan karena kebencian, tapi karena diri kita pengen menjaga diri kita dari perkara-perkara yang merusak urusan agama. Nah, beres dah urusan masalah menjauhi daripada orang-orang fasik dan pelaku dosa besar. Kita lanjutin 75. Nah, yang bawahnya itu keterangan bahasa saja, bukan keterangan makna. Takrim li jarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli dini ta'man taghnamu. Akrim, muliakanlah lijarin, tetangga, thumma dhaifin, kemudian muliakanlah kamu, wasturan, dan tutupilah aurati ahli dini, kesalahan ahli dini, ahli agama. Ta'man, maka engkau akan selamat. Taghnamu, lagi beruntung. Zakaran Nazim penyusun daripada kitab ini, Syekh Zainuddin menyebutkan nazamnya dalam nazam yang tadi. Fi hadzal baiti thalatha syu'ab. Dalam bait tadi ada 3 cabang iman. Ya, dari 2 bait ada 3 cabang iman. Yang pertama memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu, kemudian disuruh menutupi daripada kesalahan-kesalahannya ahli din, ahli agama. Kita bahas satu-satu insyaallah. Wa syu'batus sabi'atu wasittun, cabang iman yang ke-67. Ikramul jar adalah memuliakan
tetangga. Di antara cabang iman, manifestasi dari orang yang beriman, bukti orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika dibuktikan, dipraktekkan hidupnya dengan memuliakan tetangganya. Bukan cari ribut sama tetangga, tapi apa? Memuliakan tetangga. Sebelum saya terusin nih, dulu ada ulama besar, imam besar di zamannya, Abdullah ibnul Mubarak. Bapak pasti sering dengar itu nama itu disebut-sebut dalam kitab-kitab klasik. Beliau punya tetangga orang Yahudi. Ini Yahudi gedek banget sama Ibnul Mubarak karena orang soleh, orang baik. Saking gedeknya, sepitengnya Pak, sepiteng ya. Aliran kotoran keluarganya itu diarahkan ke halamannya Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, bukan cuma cepretan jemuran, bukan, sepitengnya. Tiap hari itu nya orang Yahudi ada di halaman rumahnya Abdullah bin Mubarak. Tapi Abdullah bin Mubarak agak marah. Tiap hari dia bersihin aja tuh. Tiap hari bersihin, kagak komentar apa-apa, udah bersihin aja. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Masya Allah, sampai akhirnya Yahudi gedek sendiri. Ini gua udah bikin kesel, dia kagak kepancing-pancing nih. Makanya kalau bapak pengen bikin kesel orang yang mancing bapak kesel, diemin aja, ntar juga dia kesel sendiri. Betul nggak? Difitnah, dicaci maki, diem aja, kita mau senyum ya. Kesel sendiri, dia bete sendiri. Akhirnya dia ngomong diri tuh langsung sama Abdullah bin Mubarak. Aneh itu tiap hari bikin ente kesel, sampai kotoran aneh buang ke depan rumah ente. Ini kenapa nggak kesel sama aneh, nggak pernah marah sama aneh, nggak pernah balas sama saya? Apa jawaban dia? Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Saya kalau nggak muliain ente, khawatir muka saya nggak dikenal sama Nabi saya. Saya kalau nggak muliain ente, bahkan ribut sama ente, khawatir saya nggak dianggap beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada saya nanti di akhirat nggak selamat, mendingan saya bersihin aja sendiri tuh. Yang penting saya di akhirat selamat, diaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu Yahudi nangis langsung mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islamnya karena dakwah bilhal. Dakwahnya Abdullah bin Mubarak dengan apa? Perbuatan, memuliakan tetangga. Ya Allah, padahal tetangganya siapa? Yahudi. Gara-gara akhlaknya mulia, akhirnya tertarik tuh Yahudi masuk Islam. Nah ini termasuk iman Pak. Kagak boleh kita ribut sama tetangga, walaupun ngeselin, walaupun nyebelin, ya jangan dibales. Kalau dibales apa keneh jeung manehna. Ail ihsanu ilaih, maksudnya berbuat baik kepada tetangga adalah dengan cara baik kepada mereka bil basyari, dengan cara minimal murah senyum. Ketemu senyum baik, ya tegur aja walaupun dia jutek sama kita, mukanya asem kayak ketek, ya ditekuk mulu. Ketemu buang muka cuma atuh dibuang-buang, ada yang nyomot tahu rasa ntar. Wa talaqatil wajhi, dan tampak gembira saat bertemu, senyum kalau ketemu, senang. Wa irsalit ta'ami, kemudian saling mengirim makanan, jangan baunya doang ya, makanannya kan. Kalau bikin selamatan tetangga dulu tuh utamain. Wa tahmilu ma sadara minhu, dan membawa sesuatu yang berasal dari dirinya, saling menghadiahkan sesuatu. Fa illam yakdir, kalau memang tidak mampu berbuat yang seperti di atas tadi, murah senyum, mukanya bahagia kalau ketemu, kalau masak saling memberi ngasih hadiah, nggak bisa misalnya kita, fal yakuffa an adahu, maka minimal tahanlah diri kita untuk tidak menyakitinya.
Untung ada akhirnya nih. Ya, mungkin kita belum bisa senyum karena saking mungkin kita males ngasih makanan karena dia juga pelitnya 17 pelit medit mereka 17 setan. Ya Allah, mungkin kita juga nggak mau ngasih hadiah sama dia, orang dia diundang aja kagak pernah datang. Maka yang terakhir, minimal jangan ikut nyakitin. Minimal jangan menyakiti. Paham nggak kira-kira, Pak? Agama itu solusi, nggak harus kita sempurna, tapi ada batas minimalnya. Minimal memuliakan tetangga, paling minimal memuliakannya tetangga, kita nggak nyakitin dia. Maksudnya bagaimana? Kalau belum bisa bermanfaat, kalau belum bisa berfaedah, kalau belum bisa memberikan sesuatu, maka minimal jangan merugikan, menyakiti. Simpel nggak? Simpel. Walaupun ngeselin. Ya namanya manusia, Pak. Jangan balas lagi. Ya. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsin mujawaratan man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah terhadap orang yang berdampingan, yakni orang yang menjadi tetanggamu, takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Jadi orang muslim itu orang yang punya karakter bermanfaat atau karakter berbuat baik kepada orang lain. Dalam Sahih Bukhari hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, siapa sih orang Islam itu ya Rasul? Al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam itu orang yang bisa nyelamatin orang Islam lainnya dari mulutnya dan dari perbuatannya. Kalau mulut kita ini udah bisa nyelamatin orang lain, maksudnya orang lain selamat dari ucapan kita, nggak sakit hati dari kata-kata kita. Kemudian perbuatan kita juga nggak merugikan mereka, maka kita akan masuk dalam kategori orang Islam yang sesungguhnya. Itu kata Nabi. Jadi mau apa namanya? Mau nilai diri sendiri ini kita udah jadi orang Islam yang baik apa belum? Kata Nabi, man salimal muslim min lisanih wa yadih. Kalau mulut kita ini nggak nyakitin orang. Kalau perbuatan kita ini kagak ngerugiin orang, termasuk apalagi saudara terdekat kita. Siapa? Tetangga itu saudara terdekat, Pak. Betul? Ini Masya Allah, sama tetangga nggak kenal. Giliran mati yang nyolatin siapa? Yang mandiin siapa? Yang gotong siapa? Masya Allah, diundang berkali-kali kagak datang. Emang mau jalan sendiri itu mayat? Betul. Ya Rabbi ya Karim. Ini tetangga luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Yang tadi hadisnya kita baca. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang lain disebutkan, "Man arada ayyuhibbahu Allahu fa alaihi bisidqil hadis wa ada'il amanah wa alla yu'dhiya jarahu." Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, fa alaihi bisidqil hadis, maka jadilah dia orang yang selalu berkata jujur. Pengen dapat cintanya Allah, yang pertama kalau ngomong jangan 378. Ya, kalau ngomong jangan ada ambulan yang lewat, ngibul. Kalau pengen dicintai oleh Allah, ngomongnya harus jujur. Udah jujur aja, walaupun menyakiti kita, walaupun merugikan kita, jujur aja deh. Insya Allah kejujuran akan membuat kita beruntung di hari yang akan datang. Sebaliknya, orang yang dusta, walaupun hari itu selamat, tapi dustanya dia akan merugikan dia di masa yang akan datang. Itu maqalanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang jujur hari ini kadang-kadang jujurnya menyakiti diri sendiri. Orang jadi kagak senang sama dia karena kejujuran. Datang ya kagak bisa gue. Akhirnya kesel orang tuh. Tapi insya Allah di hari-hari besok dia aman, selamat. Orang dia udah jujur. Tapi kalau datang ya, iya datang, kagak datang, besok dibully deh. Ngomong doang loh. Betul nggak? Apalagi masalah dusta yang lainnya.
Ya, apalagi nanti di hari kiamat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapin, kata Allah dalam Al-Qur'an, selalu dicatat oleh malaikat raqib atid. Bahkan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Paling besar-besarnya dosa di sisi Allah adalah dia berkata sesuatu yang dia tidak kerjakan. Walhasil dusta. Orang dusta diberkahi oleh Allah, orang jujur dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa ada'il amanah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyampaikan amanah. Amanah apapun yang disampaikan sama kita, dititipkan sama kita, maka laksanakan amanah itu sesuai akadnya. Jangan khianat kita. Masya Allah, kadang-kadang dari atasnya 100 sampai bawah tinggal 10. Ya, kalau ucapan dari awalnya 1 bisa biasanya sampai yang bersangkutan jadi 5. Ucapannya nambah. Tapi kalau duit habis. Kalau omongan banyak tuh tambahannya tuh. Ya, kalau duit nilainya kadang-kadang kita suka diamanatin juga sama orang. Kalau kita nggak bisa, jangan bilang insya Allah Pak, udah bilang aja. Kalau ketemu ya, kalau kagak jangan. Karena berat juga itu amanah. Kadang-kadang kita suka ngeberatin orang juga, salamin ya sama bapaknya di kampung udah salamin. Salamin ya sama istrinya. Kadang-kadang istri lagi berantem. Padahal itu ada amanah juga, kita nggak coba Bapak kalau ada amanah itu sampein nggak kira-kira? Males juga kan. Makanya jangan suka ngasih orang amanat begitu deh. Apalagi yang mau berangkat umroh diamanat-amanatin deh. Jangan lupa pulangnya nitip bayi onta. Ya Allah, orang udah umroh aja berat Pak, diamanatin ini, diamanatin itu. Ya, akhirnya orangnya amanat, dia cari dah bayi onta. Maksudnya bayi onta, boneka onta. Dia bener-bener nyari bayi onta, dibawa pulang ke Jakarta. Ya Allah, kira. Nah, wa'adil amanah. Kemudian yang ketiga, wa alla yu'dhiya jarahu. Kalau orang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyakiti tetangga. Jangan sampai nyakitin tetangga. Itu orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah. Selalu berkata jujur, menyampaikan amanah, dan menjaga perasaan tetangga. Kalau bisa nyenengin, kalau bisa manfaat, kalau bisa saling kasih hadiah. Kalau nggak bisa, maka minimal jangan untung ada solusi terakhir tuh, ya. Yang penting jangan saling menyakiti. Gampang orang nggak nyakitin itu gampang Pak, diem aja udah nggak nyakitin. Kata guru saya, jadi orang baik itu paling gampang. Kamu diam itu sudah jadi orang baik. Nggak ngomongin orang, baik nggak kira-kira? Nggak ikut nimbrung nyakitin orang, baik nggak kira-kira? Baik. Yang susah itu jadi orang bermanfaat karena butuh modal. Minimal butuh modal senyum. Betul ya? Apalagi bermanfaat dalam urusan saling memberikan hadiah, ya modalnya banyak juga tuh. Ya kalau belum bisa bermanfaat, maka minimal jadi orang baik. Dan dikatakan dalam Jami' Shaghir, kitab Jami' Shaghir, hadis riwayat Imam Baihaqi, bahwa tetangga itu orang yang 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping. Kalau hasil satu RW itu tetangga kita. Berarti jangan suka cari ribut sama wilayah sendiri. Masya Allah. Kira-kira bisa dipahami Pak? Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan menyakiti tetangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Termasuk orang yang ngomong nih ya. Karena ucapan itu yang paling pertama dimintain tanggung jawabnya yang ngomong. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah menjadi orang baik, orang manfaat. Dan ini merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah, bukan cuma banyak baca sholawat di bulan Maulid ini, tapi ikuti pula ajarannya Rasulullah, di antaranya memuliakan tetangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.